ada tujuan organisasi. Yang pertama yaitu mencapai visi dan misi. Lalu yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya. Yang keempat, memberikan nilai dan manfaat. Yang kelima, mencapai tujuan ekonomi atau sosial. Dalam sebuah organisasi, pastinya kita pernah mengalami sebuah proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan ini adalah sebuah proses memilih satu tindakan atau solusi dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan sebuah masalah. Langkah-langkah membuat keputusan ada 7. Yang pertama, identifikasi masalah atau keputusan, yaitu pahami dengan jelas masalah apa yang perlu diselesaikan atau keputusan apa yang harus diambil. Dan kedua, ada kumpulkan informasi relevan, yaitu cari dan kumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk membuat keputusan yang matang. Yang ketiga, ada identifikasi alternatif solusi, yaitu buat daftar semua kemungkinan solusi atau tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah. Yang keempat, ada evaluasi setiap alternatif, yaitu analisis setiap solusi dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, dampak yang mungkin terjadi, serta bukti yang tersedia. Yang kelima, ada pilih alternatif terbaik, yaitu ambil keputusan akhir berdasarkan evaluasi dari semua alternatif yang ada. Yang keenam, ada ambil tindakan atau implementasi, yaitu lakukan atau terapkan solusi yang telah dipilih. Yang ketujuh, yaitu tinjau kembali keputusan, yaitu evaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil untuk melihat apakah masalah tersebut terpecahkan atau apakah ada hal yang perlu diperbaiki di masa depan. Kemudian ada dasar-dasar pengorganisasian. Dasar-dasar pengorganisasian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pembagian kerja. Pembagian tugas-tugas yang besar dibagi menjadi tugas-tugas yang kecil agar mudah dikelola dan dapat diselesaikan. Yang kedua ada pengelompokan pekerjaan. Mengelompokkan pekerjaan ke dalam satu jenis atau unit atau departemen agar struktur yang logis dan efisien. Yang ketiga ada penentuan hierarki dan relasi. Apa sih itu hierarki dan relasi? Ini ya. Menciptakan keteraturan, kepastian, dan keharmonisasian dalam sistem. Yang keempat itu ada koordinasi. Apa sih koordinasi? Mempersatukan dan menjelaskan semua aktivitas, usaha, dan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Semua ini bagaimana kegiatan dikoordinasikan dan mengawasi serta mewujudkan setiap individunya memahami peran mereka masing-masing di dalam struktur organisasi tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus tentang pengorganisasian, yaitu masalah utamanya kurangnya pengorganisasian membuat pekerjaan tidak efisien dan tanggung jawab menjadi tumpang tindih. Seperti contohnya, sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat harus beralih dari struktur fungsional, terus dikelompokkan berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan teknik, terus struktur divisi dikelompokkan berdasarkan seperti produk dan wilayah. Untuk meningkatkan fokus dan kecepatan respon pasar, itu harus benar-benar diperkuat
dalam divisi tersebut. Konsep pengorganisasian adalah menyusun dan mengelompokkan sumber daya manusia, modal, informasi, material dalam suatu struktur yang terorganisasikan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.